Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari dan memilih referensi yang kredibel yang nantinya dapat Anda gunakan pada saat menulis buku skripsi atau tugas akhir, atau bisa juga digunakan untuk membantu menulis proposal PKM atau menulis rancangan artikel ilmiah yang nantinya akan dipublikasikan di jurnal ilmiah atau juga akan diseminarkan pada konferensi ilmiah. Oke, baik. Saya rasa eh, penjelasan kali ini sangat penting sekali, terutama bagi Anda yang saat ini sedang menulis tugas akhir atau juga sedang membuat proposal PKM atau sedang menyusun rancangan artikel ilmiah. Baik, pertama, di sini ada 3 sumber referensi ilmiah yang saya sarankan untuk digunakan ya, atau untuk disitasi pada buku TA, pada proposal PKM ataupun pada artikel ilmiah. Nah, ketiga referensi tersebut apa? Yang pertama disebut dengan artikel jurnal ya. Artikel jurnal ini biasanya adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh jurnal ilmiah ya. Jadi jurnal ilmiah ini ibaratnya seperti sebuah majalah ya, tetapi majalah yang khusus membahas tentang uh, ilmu saintifik ya, bidang ilmu tertentu. Nah, biasanya majalah setiap beberapa bulannya itu akan menerbitkan edisi terbaru yang berisi kumpulan artikel-artikel. Nah, sama dengan jurnal ilmiah. Di jurnal ilmiah ini biasanya setiap beberapa bulan sekali penerbit jurnal akan menerbitkan beberapa artikel-artikel yang dijadikan satu di dalam sebuah kumpulan buku yang disebut dengan jurnal ilmiah ini. Nah, siapa yang bisa menulis atau siapa yang boleh menulis artikel ilmiah tersebut? Semua orang boleh mengirimkan dan menulis artikel yang nantinya diterbitkan di jurnal ilmiah. Dengan catatan, artikel tersebut harus melalui proses peer review. Ya. Peer review ini apa? Peer review itu adalah artikel yang kita tulis itu nantinya akan dilakukan review oleh orang yang lebih berpengalaman di bidang yang sesuai dengan artikel kita. Jadi misalkan Anda menulis dan mengirimkan artikel dengan topik machine learning, maka nanti yang akan mereview itu adalah orang yang berpengalaman di bidang machine learning. Dan biasanya si reviewer itu adalah levelnya pendidikannya sudah lebih tinggi ya, minimal S3 ya, atau biasanya kalau di jurnal ilmiah yang ternama itu yang mereview adalah sekelas profesor ya. Nah, karena tadi kita mengirimkan artikel kemudian harus direview dulu, maka proses reviewnya ini cukup memakan waktu yang agak lama ya. Jadi tidak sebentar karena itu tadi artikel kita harus dibaca dulu oleh orang yang berpengalaman, kemudian dikritisi ya biasanya. Jadi apa yang kita tulis itu betul tidak atau meyakinkan tidak. Nah, sehingga proses peer review-nya cukup lama. Oke, itu untuk artikel ilmiah. Yang kedua disebut dengan artikel proceeding. Ya, ini kalau kita lihat mirip ya, bentuknya sama seperti artikel jurnal, ya, cuman sedikit berbeda. Pembedanya apa? Pembedanya kalau artikel proceeding ini dipublikasikan oleh panitia penyelenggara seminar atau konferensi ilmiah. Jadi yang menerbitkan bukan jurnal tapi ini panitia penyelenggara seminar atau konferensi ilmiah. Nah, prosesnya atau flow-nya sama seperti jurnal. Penulis itu nanti mengirimkan naskah dulu, ya, naskah artikel.
Cuman bedanya kalau di artikel proceeding, penulisnya juga harus presentasi, ya. Jadi tidak cukup mengirimkan naskah artikel saja, tetapi juga harus mempresentasikan apa yang ditulis. Selain itu, tetap ada proses peer review atau proses review yang dilakukan oleh reviewer. Namun, peer review pada artikel proceeding ini tidak seketat pada artikel jurnal. Ya. Karena apa? Karena biasanya eh, seminar atau konferensi ilmiah itu sudah ditetapkan tanggalnya, ya, sudah ditetapkan tanggal dilaksanakannya kapan, lalu artinya ketika kita mengirimkan eh, artikel ke panitia penyelenggara seminar ini, maka artikel tersebut harus direview secepatnya sebelum seminar ini dilaksanakan. Supaya apa? Supaya pada saat acara konferensi nanti itu artikelnya sudah fix ya, atau sudah uh, direview dan sudah diperbaiki. Sehingga biasanya untuk proses peer review pada artikel proceeding ini relatif lebih singkat jika dibandingkan dengan jurnal. Kalau artikel jurnal itu biasanya eh, ada yang memakan waktu bulanan bahkan tahunan, tapi kalau artikel proceeding ini bisa digaransi sebelum terlaksananya seminar atau konferensi ilmiah itu pasti hasil reviewnya sudah keluar, ya, atau hasil peer review-nya diterima sebelum penyelenggaraan seminar atau konferensi. Nah, yang terakhir untuk sumber referensi ilmiah yang dapat digunakan itu adalah buku. Nah, cuman buku ini cukup jarang ya digunakan di referensi pada penulisan buku TA, eh, proposal PKM, ataupun pada penulisan artikel ilmiah. Kenapa? Karena buku itu sifatnya adalah membahas topik yang umum. Ya, jadi misalkan ada sebuah bidang ilmu computer vision, nah itu pasti ada buku khusus computer vision yang membahas keseluruhan topik-topik apa yang ada di computer vision. Nah, ini sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena biasanya yang ditulis pada buku itu adalah metode-metode yang sudah settle atau yang sudah umum digunakan, ya, bukan metode terbaru. Jadi kalau kita ingin tahu metode yang terbaru apa, maka bacalah di artikel jurnal atau di artikel proceeding. Makanya walaupun uh, poin yang ketiga ini buku bisa dijadikan referensi, tapi sebisa mungkin dihindari, utamakan di dua sumber ini, artikel jurnal dan artikel proceeding. Nah, kemudian untuk artikel jurnal dan artikel proceeding itu ada jenisnya, ya, masing-masing terbagi dua. Kalau jurnal ada jurnal internasional dan juga jurnal nasional. Nah, jurnal internasional itu biasanya ditulis menggunakan bahasa resmi PBB. Jadi, silahkan di search ya di Google bahasa resmi PBB itu apa saja. Selain bahasa Inggris, ya, ada beberapa bahasa yang uh, dapat diakui oleh PBB. Ya. Nah, kemudian selain itu biasanya penulis, editor, ya, dan reviewernya berasal dari beberapa negara, bukan hanya satu negara. Ini yang disebut jurnal internasional. Tapi kalau jurnal nasional itu biasanya ditulis dengan bahasa Indonesia atau ada juga yang ditulis dalam bahasa Inggris, ya. Dan penulis, editor, reviewernya itu berasal dari Indonesia, ya. Jadi yang membedakan hanya ini, siapa yang berkontribusi pada jurnal tersebut. Kalau hanya orang Indonesia, maka dia disebut jurnal nasional, tapi kalau sudah dari berbagai negara, itu bisa disebut jurnal internasional. Nah, begitu juga dengan artikel proceeding. Artikel proceeding ini terbagi menjadi dua, yang diterbitkan melalui seminar internasional atau diterbitkan melalui seminar nasional.
Nah, pembedanya juga sama, kalau seminar internasional itu pesertanya atau orang yang akan melakukan presentasi atau panitianya itu pasti berasal dari beberapa negara. Tidak mungkin cuma satu negara saja. Nah, biasanya presentasinya dilakukan dalam bahasa Inggris. Dan artikelnya tentunya ditulis juga dalam bahasa Inggris. Nah, kalau seminar nasional, ini pesertanya hanya dari Indonesia, presentasinya dapat dilakukan dalam bahasa Indonesia. Nah, contoh seminar internasional eh, yang sering ya dilaksanakan di Politeknik Negeri Batam itu adalah ICAE yang tiap tahun diselenggarakan. Itu juga bisa dikategorikan seminar internasional. Karena apa? Karena biasanya panitia dan pesertanya berasal dari beberapa negara, ya. Kemudian presentasinya dilakukan dalam bahasa Inggris. Terus selain dua referensi utama tadi yang bersumber dari artikel jurnal dan artikel seminar, kita perlu mencari atau memfilter mana referensi yang kredibel. Kredibel itu artinya yang dapat dipercaya. Jadi kalau misalkan uh, Anda baca koran, tentunya beda levelnya ya. Membaca koran Kompas yang levelnya nasional dengan membaca koran terbitan misalkan Batam Post. Walaupun sama-sama koran, tentunya koran nasional itu lebih memiliki ranking yang lebih bagus ya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan referensi ilmiah ini. Tidak semua referensi ilmiah itu punya uh, reputasi yang bagus. Jadi kita harus cek kembali ya. Cara mengeceknya bagaimana? Nah, kita lihat pada artikel tersebut siapa yang menerbitkan ya. Kalau dia jurnal ataupun proceeding, biasanya artikel yang punya reputasi bagus itu dia ada di Google Scholar, ya. Kemudian dia terindeks pada database pengindeks jurnal atau proceeding. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya Sinta. Kemudian kalau di internasional ada IEEE Explore ya, yang fokus ke electrical engineering. Kemudian ada SCM, ini fokusnya ke computer science. Dan ada Scopus. Nah, ini lebih multidisiplin ya. Jadi semua bidang ilmu terindeks di sini, baik artikel jurnal ataupun proceedingnya. Nah, kalau dia tidak terindeks di uh, ini beberapa database pengindeks ini, maka bisa dipastikan itu referensinya tidak kredibel ya. Nah, di sini untuk Google Scholar itu saya berikan warna merah. Kenapa? Di Google Scholar itu kita tidak bisa memastikan mana referensi yang kredibel dan tidak. Karena apa? Karena tidak ada filter di situ, ya. Jadi semua file PDF yang Anda tulis atau Anda buat dalam format paper atau format template artikel ilmiah tertentu, terus diupload ke website, nah itu bisa terindeks di Google Scholar. Walaupun artikel tersebut tidak dilakukan proses review, ya. Jadi makanya di sini untuk Google Scholar saya merahin karena apa? Karena semua artikel yang uh, terupload dan dia menggunakan template jurnal ataupun proceeding dan itu tidak ada proses reviewnya, kita bebas upload aja di website tertentu, itu bisa diindeks oleh si Google Scholar. Makanya ini saya berikan warna merah. Sebaiknya kita merefer yang ini aja, ya. Ada di Sinta, IEEE Explore, SCM, Digital Library, atau di Scopus. Nah, cuman untuk yang Scopus ini sayangnya dia berbayar ya. Jadi kalau Anda buka webnya scopus.com itu Anda nggak bisa mencari kalau tidak punya akun. Ya. Kalau di IEEE Explore masih bisa,
Di SCM masih bisa juga. Nah, selain terindeks pada database ini, referensi yang kredibel itu maksimal ya terbit 5 tahun terakhir. Ya, jadi kalau kita menggunakan referensi yang lebih dari 5 tahun itu bisa dibilang referensi kita sudah out of date. Jadi eh, kita yang kurang update ya dalam bidang ilmu tertentu. Jadi bisa dibilang seperti itu. Dan yang terakhir memiliki DOI atau Digital Object Identifier. DOI ini apa? DOI itu adalah link yang dapat diakses untuk menemukan sumber referensi. Nanti saya berikan contohnya seperti apa. Jadi 1, 2, dan 3 ini wajib ya. Jadi wajib. Kenapa? Karena menentukan referensi kita itu kredibel atau tidak. Nah, kemudian untuk penulisan buku TA, proposal PKM, ataupun artikel ilmiah, itu ada beberapa komposisi yang perlu diperhatikan ya. Ini saya ambil kesimpulan setelah melihat dari beberapa penerbit jurnal ya. Jadi di situ disertakan kalau referensi ilmiah itu 80% minimal berasal dari artikel jurnal ya. Jadi makanya saya state di sini artikel jurnal minimal 80% dari total jumlah referensi ya. Sisanya dapat berupa proceeding atau buku. Nah, kemudian untuk jumlahnya berapa ya yang layak ya. Kalau untuk buku skripsi atau tugas akhir, terutama di Politeknik Negeri Batam atau proposal PKM itu ya minimal 15 referensi ya yang harus digunakan. Nah, itu bisa mengambil dari artikel jurnal nasional atau proceeding nasional. Kalau mau ambil dari jurnal internasional lebih bagus ya. Ini minimalnya 15 dan minimal dari jurnal nasional atau proceeding nasional. Kalau untuk mau mempublikasikan di jurnal nasional, maka sebagian besar penerbit jurnal saya cek ya, itu mintanya 25 referensi ya, yang berasal dari artikel jurnal nasional atau proceeding nasional. Sama seperti ini, kalau misalkan referensinya dari jurnal internasional berarti lebih bagus. Sedangkan di jurnal internasional jumlahnya kira-kira sama, cuman dia harus berasal dari artikel jurnal internasional atau yang berbahasa Inggris ya, atau proceeding internasional. Jadi kalau mau mempublikasikan artikel di jurnal internasional, nggak mungkin referensi yang kita sitasi adalah berasal dari artikel jurnal berbahasa Indonesia. Kan terlihat aneh ya. Minimal harus levelnya sama. Berasal dari artikel jurnal internasional atau proceeding internasional. Dan yang terakhir tadi ya, komposisinya yang berasal dari jurnal itu 80% minimal. Oke, nah sekarang bagaimana cara mencari referensinya? Nah, ini saya berikan beberapa link yang dapat Anda gunakan. Ya. Pertama itu adalah DOAJ. Kita sambil cek ya. Di DOAJ. Ini DOAJ Directory of Open Access Journal. Jadi di sini Anda bisa mencari semua artikel jurnal yang bisa di-download. Ya, artinya gratis. Untuk mencarinya, pastikan klik dulu di bagian artikel, kemudian di sini kata kunci, ya. Kata kunci misalkan mencari tentang apa? Support vektor mesin, contoh ya. Mencari artikel tentang support vektor mesin. Terus di sini ini ada pilihan sebaiknya cari di bagian title saja supaya hasil pencariannya lebih
akurat ya. Berarti kalau dicari di bagian title, maka kalau ada kata support vektor mesin di judulnya, maka itu akan muncul di sini. Oke, kita search. Nah, di sini banyak ya, banyak eh, hasil pencarian. Nah, misalkan yang pertama ini, perbandingan simple logistik classifier dengan support vektor mesin dalam prediksi kemenangan atlet. Ya. Nah, ini sebelum memilih ini referensi yang mau kita gunakan atau tidak. Nah, perhatikan dulu tadi harus terbit 5 tahun terakhir. Jadi, hasil pencarian ini harus difilter terlebih dahulu. Kalau di DOARTS, di sini bisa dicek year of publication. Jadi kita kalau mau mencari 5 tahun terakhir berarti di tahun 2020, 21, 22, 23, 24 ya. Nah, sekarang saya pilih aja yang paling terbaru dari tahun 2024. Oke. Nah, di sini akan muncul yang paling terbaru ya. Oke. Dari hasil pencarian dan hasil filter, dibaca dulu judulnya. Apakah relevan dengan penelitian yang mau kita lakukan ya. Jadi dibaca dulu, jangan asal diambil. Nah, misal yang pertama ini ternyata relevan dengan penelitian yang saya lakukan. Maka Anda bisa klik ini, read online. Ya, dia akan merefer ke artikel jurnalnya. Oke. Kebetulan ini langsung membuka PDF-nya ya. Atau kita cari yang lain, coba. Ada yang langsung merefer ke PDF-nya, ada juga yang merefer ke halaman penerbit jurnalnya. Ya. Nah, semua yang eh, hasil pencarian yang muncul di DOARTS itu pasti bisa Anda download PDF-nya. Karena artikelnya adalah penakses. Ya. Oke, kemudian selain terbit 5 tahun terakhir, yang terakhir saya jelaskan tadi adalah artikelnya harus memiliki DOI atau Digital Object Identifier. Nah, cara mencarinya bagaimana? Biasanya DOI itu muncul ya di halaman papernya atau di PDF-nya ya. Ada URL seperti ini, DOI bla 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 ya. Ini kalau di copy link ya, copy link saya buka di tempat baru. Harusnya merefer ke artikel ini ya. Jadi biasanya kalau sudah disertakan link DOI-nya maka ya itu sudah kredibel karena kita bisa dapat dengan mudah mencarinya tinggal melalui link DOI-nya ini saja. Oke, yang di sini kita cek. Nah, ini juga ada DOI-nya. Ini ya. Copy link. Nah, kalau saya copy link, maka dia langsung membuka ke halaman yang sama, halaman penerbitnya. Oke. Nah, pastikan referensi yang akan dipakai memiliki DOI seperti ini. Ya. Nah, ini juga sudah membuka, cuman sangat lambat sepertinya webnya. Nah, inilah web jurnal penerbitnya. Ya. Jadi kita dengan mudah mencari sumbernya di mana kalau kita punya DOI-nya. Kalau misalkan ada artikel terbit 5 tahun terakhir tapi tidak punya DOI, lebih baik tidak usah disertakan. Kenapa? Karena ya, terutama ketika kita ingin mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal ataupun di seminar, itu biasanya reviewer itu akan mengecek referensi kita. Jadi kalau referensinya tidak valid, ya dicek di bagian referensi sini, ternyata
Nah, seperti ini dia juga menyertakan DOI-nya ya di setiap referensinya. Kalau tidak ada DOI-nya seperti yang ini itu akan susah reviewer itu menemukan artikelnya. Tapi kalau udah ada DOI-nya dia tinggal buka link maka langsung ketemu artikelnya yang mana. Kemudian selain DOAS ada yang disebut dengan Garuda. Ini kita buka juga. Nah, Garuda ini merupakan ini ya search engine yang dikembangkan oleh Brin mengindeks artikel, jurnal ataupun proceeding yang diterbitkan oleh penerbit Indonesia. Ya. Jadi kalau Anda search di sini itu akan banyak sekali referensi berbahasa Indonesia. Misalkan robot ya, robot humanoid, search. Cuman ini sayang agak lambat ya. Kita sambil cari yang lain. Yang ketiga itu ada IEEE Explore. Ya. Nah, ini udah muncul. Di sini juga sama, muncul hasil pencarian, ya. Search by, defaultnya by title, ya. Nah, di sini Anda bisa filter, misalkan 5 tahun terakhir, 2019 sampai 2024. Filter. Klik filter. Nah, maka yang muncul itu sekitar 2019 sampai 2024. Tinggal dilihat di sini, ya. Oke, diklik. Kemudian kalau mau melihat di halaman jurnalnya, diklik original source. Nah, ini langsung terdownload. Nah, ini harus difilter lagi ya, apakah dia memiliki DOI. Ini ada DOI-nya harusnya. Nah, ini halaman jurnalnya. Kalau diklik DOI-nya langsung merefer ke sini. Nah, berarti ini cukup kredibel ya artikelnya, bisa digunakan untuk referensi. Nah, di sini kebetulan lebih gampang mencarinya karena kalau ada DOI-nya langsung disertakan di sini. Contoh ini. Kita langsung buka linknya aja. Nah, langsung ke halaman jurnalnya. Dan di sini yang terindeks di Garuda itu biasanya juga tersedia file PDF-nya, bisa di-download. Oke, selanjutnya IEEE Explore. Nah, ini ada beberapa artikel yang bisa di-download, ada juga yang tidak. Ya. Oke, nah cara mencarinya pertama pilih dulu ya. Karena tadi referensi utama kita harus dari jurnal atau conference, maka di sini pilih aja jurnal atau conference salah satunya. Seperti ini, kita search. Oke, nah muncul seperti ini ya. Kalau mau difilter lagi, karena tadi jurnal and magazine, kita maunya yang jurnal saja, klik aja yang ini ya, apply. Oke, kemudian kalau mau mendapatkan artikel yang bisa di-download PDF-nya, klik Open Access Only di sini. Ya. Oke, selanjutnya filter berdasarkan tahun terbit 2019 sampai 2024, apply. Oke, nah di sini ada beberapa artikel yang sudah terfilter. Kita buka salah satunya contoh ya. Oke, nah ini PDF-nya bisa Anda download. Langsung terbuka harusnya. Nah ini ya PDF-nya. Kemudian kita cek
Biasanya kalau dia sudah terindeks IEEE Explore, pasti punya DOI. Nah, ini ya, pasti punya DOI. Jadi ini sangat kredibel sekali kalau mau mencari artikel di IEEE Explore. Oke, nah ini bisa kita download PDF-nya. Selain itu ada banyak lagi, nanti silahkan di explore ya. Misalkan ada Semantic Scholar, ini untuk mencari artikel jurnal dari penerbit internasional. Ada konsensus, nah, ya ini yang search engine artikel yang berbasis AI. Kemudian itu tadi yang sudah saya jelaskan, referensinya harus relevan dengan topik yang uh, diajukan. Kemudian cari saja yang open access karena dapat di-download PDF-nya secara gratis. Gunakan filter ya dalam mencari referensi 5 tahun terakhir atau dan berasal dari artikel jurnal atau proceeding. Ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah bagaimana cara menyimpan referensinya? Nah di sini ada dua software yang saya rekomendasikan. Pertama namanya Zotero, bisa di-download gratis. Dan yang kedua adalah Mendeley. Ya. Kalau dulu saya menggunakan Mendeley, tapi sekarang saya gunakan Zotero, ya, karena ada beberapa pertimbangan, ya. Yang paling penting itu adalah eh, file PDF-nya tersimpan dengan rapi, jadi kita dengan gampang dapat menemukannya. Kalau di Mendeley itu akan sedikit sulit nyari file PDF yang sudah disimpan di Mendeley-nya. Kemudian ada plugin-nya juga yang dapat diinstal di web browser, ya, di Chrome ataupun di Edge. Saya tidak pernah mencoba, ya. Atau ada juga plugin di Microsoft Word. Jadi ini untuk memudahkan melakukan sitasi. Nah, eh, di Chrome saya sudah saya install add-ons Zotero dan Mendeley. Kalau sudah menginstal add-onnya Mendeley itu akan muncul yang seperti ini, yang merah ini ya. Nah, ini. Kemudian kalau Zotero yang huruf Z ini. Ya. Nah, gunanya plugin ini untuk apa? Misal tadi kita sudah menemukan ini ya, apa namanya, sebuah artikel yang mungkin kira-kira cocok dengan penelitian kita. Kita buka dari uh, link, sorry, jangan dibuka PDF-nya, buka dari DOI-nya. Nah, misalkan ini ya. Nah, seperti ini. Sudah dibuka dari halaman penerbit jurnalnya, tinggal tambahkan aja, klik ini, kalau di Zotero, save to Zotero ya. Nah, apa nih? Konektor enabled. Oke, saya harus buka Zotero-nya dulu nih. Oke, tinggal di try again. Oke, nah ini kalau saya klik, nanti dia akan langsung muncul mau save di mana, ya, di sini. Di Zotero saya itu sudah saya kelompokkan folder-foldernya seperti ini. Diklik buat new collection, ya, supaya lebih gampang untuk uh, menyimpan referensinya. Contoh ya, di sini saya simpan ke my library aja dulu, ya. Oke, atau bisa buat baru lah. Oh, di sini nggak bisa ya, harus dari softwarenya kalau mau membuat baru. Oke, di sini saya ke my library saja. Dan, nah secara otomatis ketika Anda klik seperti itu, nanti dia akan menyimpan di Zotero. Oke, kita cek mana yang terakhir disimpan. Oke, mungkin saya buat dulu ya, no collection. Supaya gampang nyarinya. Saya simpan di folder testing. Dan, nah, ini di dalam folder testing sudah muncul. Kalau diklik, nah ini udah ada PDF-nya. Ya.
Kalau kita mau tahu lokasi PDF-nya di komputer di mana, di klik kanan profile. Ya. Nah ini. Dan dia sudah rename secara otomatis ya dengan format nama nama penulisnya siapa, tahun berapa, judulnya. Ya. Jadi sudah terorganisir dengan bagus. Oke, itu kalau di Zotero. Kalau di Mendeley sama. Saya coba buka Mendeley saya dulu. Mendeley juga sama. Kita bisa buat collection ya, atau di sini langsung diketik misalkan testing sama seperti tadi. Oke, mana tadi testing? Ini sedang sinkronis dengan servernya ya, jadi mungkin agak cukup memakan waktu. Nah, kalau di Mendeley juga sama, kita klik ikonnya ini, kan biasanya dia minta login dulu ya. Karena masih sinkronis. Ya, kira-kira seperti itu. Bisa diklik ini, nanti kalau sudah login, langsung otomatis tersimpan dan muncul di folder yang sudah kita buat tadi ya, artikelnya. Sama persis seperti Zotero. Cuman ya tadi sayangnya mainly kita nggak bisa menemukan dengan gampang di mana lokasi file PDF-nya. Nah, itu saja kekurangannya. Makanya saya sekarang mulai beralih menggunakan Zotero. Nah, kemudian cara melakukan citasi, ya. Jadi jangan ditulis sesuai atau di copy paste judulnya ditulis manual, ya. Kita gunakan bantuan plugin yang sudah uh, atau dapat diinstal di Microsoft Word. Ya, saya contohkan dulu. Oke, nah misalkan di sini, kalau sudah terinstall pluginnya, kalau Zotero ya muncul di sini ya, Zotero. Terus kalau Mendeley di references, terus ada Mendeley site. Nah ini kalau belum muncul, diinstal dulu di bagian add-in ini, add-in, more add-in. Nah tinggal search saja Mendeley. Nah Mendeley site, dia tidak muncul di sini, tapi Anda harus install manual ya. Di search di sini, Zotero Word plugin. Nah ini tinggal diikutin langkah-langkahnya, cara seperti apa. Oke, nah misalkan saya mau merefer salah satu referensi ya. Oke, contohnya peneliti oleh Zotero. Nah, Zotero klik, nanti ada add edit citation ya. Tentukan dulu citation formatnya. eh, Biasanya beberapa artikel ilmiah yang di bidang engineering menggunakan IEEE. Selain itu, ada juga yang menggunakan apa apa versi ketujuh ya.
Saya contohkan aja salah satunya ya, menggunakan apa. Oke. Nah, ini muncul seperti ini, tinggal dicari apa ininya, judulnya tadi. Oke, misalkan The Development of Autonomous Monet Soccer. Nah, ini mana? Nah, ini ya, misalkan artikelnya ini diklik, oke, enter. Ya, dia udah otomatis muncul di sini. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita baru merefer nama dan tahun. Kalau mau dimunculkan di daftar pustaka misalkan. Oke, terus kita arahkan kursor ke sini, kemudian add bibliografi. Nah, sudah muncul ya secara otomatis. Oke, dan DOI-nya juga sudah muncul. Jadi semuanya otomatis. Dan ini jangan diedit manual, ya. Jangan diedit manual, biarkan saja seperti ini. Ya. Oke, kalau menggunakan Mendeley, masih ini ya, synchronize. Oke, kalau mau menggunakan Mendeley secara umum sama, tidak ada bedanya. Ya. Ke reference, kemudian Mendeley site. Ini saya harus login dulu dia. Oh, ini udah otomatis login. Nah, salah satu kekurangannya Mendeley juga dia sinkronisnya cukup lama ya. Jadi ya seperti ini. Nah, kalau menggunakan Mendeley, misalkan saya buat satu lagi. Nah, Mendeley, saya sudah menyimpan banyak folder di sini. Oke. Ini tinggal diklik insert one citation. Nah, seperti ini. Juga sama, kalau mau membuat daftar pustakanya, arahkan kursor ke sini, terus ke insert yang ada titik 3 ini, insert bibliografi. Nah, ini sama, sudah otomatis muncul ya. Kita tidak boleh menggunakan dua-duanya, Mendeley dan Zotero. Pilih aja salah satunya, mau menggunakan Mendeley atau Zotero. Kalau saya merekomendasikan menggunakan Zotero saja ya. Oke, baik. Mungkin untuk materi kali ini cukup sekian ya. Semoga bisa digunakan dalam mencari referensi yang nantinya Anda pakai ketika menulis proposal ataupun buku tugas akhir, proposal PKM ataupun artikel ilmiah. Oke. Jika ada yang kurang jelas, silahkan di post di kolom komentar. Terima kasih.